Tapi jikalau ini adalah sesuatu yang sangat darurat, maka mengambil sebuah keputusan sikap tegas dan cepat itu tentu lebih diutamakan. Nah, ini mungkin yang jadi pertimbangan utamanya. Jadi kelihatan keputusan di PBNU ini kelihatan sangat tergesa-gesa sekali. Keputusan ini mungkin akan terasa pahit sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih pada kesempatan yang berbahagia ini. Anda semua masih bersama dengan saya, Nurmas atau Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan ikut menanggapi tentang pemecatan Kiai Haji Marzuki Mustamar yang mungkin masih dianggap sebagai keputusan yang kontroversial, dan ini juga dianggap sebagai bukan bagian dari tradisi dalam kepengurusan NU ya. Karena pemecatan ini dianggap terlalu tergesa-gesa dan dilakukan pada momen yang sangat krusial sekali ya. Pada momen yang sangat sensitif sekali, yaitu menjelang Pilpres yang semakin dekat ini. Sehingga dampak dari fenomena pemecatan ini banyak sekali muncul dugaan-dugaan negatif yang dialamatkan ke PBNU. Ada yang beranggapan PBNU ini sudah tidak netral lagi, lebih berpihak pada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ada yang bilang ini bukan atas nama PBNU, tapi ini lebih ke motif pribadi yang memang tidak suka dengan sosok Kiai Haji Marzuki Mustamar. Terlepas dari dugaan-dugaan miring terhadap kepengurusan PBNU saat ini, biar kita tidak berspekulasi negatif terlalu jauh atas pemecatan ini, mari kita coba telusuri dulu perubahan-perubahan sikap atau konsistensi dari Kiai Haji Marzuki Mustamar ini sebelum terjadi fenomena pemecatan ini ya. Kita lihat dulu rekam jejaknya, apa yang melatar belakangnya. Kita mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan sosok beliau, yaitu Kiai Haji Marzuki Mustamar yang begitu lantang, tegas, keras menolak faham-faham radikalisme dan khilafah. Dan karena prinsip beliau inilah yang mengantarkan beliau sebagai figur ulama yang mendapatkan tempat yang istimewa di hati para warga Nahdien ya. Dan termasuk saya sendiri, saya pribadi ini memang sangat mengagumi beliau karena sikap-sikap tegasnya beliau ini, suara beliau yang lantang ini. Tapi seiring dengan perkembangan waktu, terutama mulai mendekati Pilpres 2004 ini ya, kita mulai menemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dalam diri beliau. Seperti kita melihat sendiri keakraban beliau dan dukungan beliau kepada paslon Amin. Nah, ini dianggap janggal karena para pendukung di belakang pasangan ini kita tentu sudah tidak asing lagi. Tentu kita sudah kenal semua bahwa di belakang pasangan ini adalah kelompok-kelompok yang dulu ditolak dengan keras dan tegas oleh beliau sendiri. Bergabung dengan HTI batal baiatnya, bergabung dengan PKS batal baiatnya. Kalau demo Pancasila kafir, Presiden Tauhid, demokrasi syirik, Indonesia negara kafir. Dan ketika kelompok seperti itu berkolaborasi dengan kelompok lain ingin merebut kepemimpinan bangsa, bodoh banget kau amanatkan bangsa ini kepada kelompok yang anti negara.
Di samping itu juga Caimin yang sudah kita kenal bersama menjadi bacawa presnya Anies Baswedan mempunyai rekam jejak digital yang juga begitu menyakitkan, yang tentu kita sebagai warga Nahdliyin tidak mudah melupakannya, yaitu ketika beliau ini dengan didukung pemerintah pada saat itu telah melengsarkan Gus Dur dari Ketua Umum PKB. Dan ini tentu sudah tidak asing lagi ya, kita sudah tahu semua rekam jejak beliau. Nah, PKB sekarang, PKB-nya itu yang diambil Muhaimin Iskandar dicuri. Dicuri dengan bantuan pemerintah. Kiai Haji Marzuki Mustamar termasuk salah satu kiai yang sering dikunjungi politisi. Hari ini kami NU beliau ini dari DPP PKS itu dalam rangka wujud real bahwa kita itu masalah. Orang memframing kayak pandangan ini radikal gitu. Mungkin dimulai dari dukungan dan keakraban beliau dengan paslon nomor urut 1 inilah yang diduga akhirnya menjadi pemicu dasar utamanya. Memang dalam hal ini tidak ada yang bisa disalahkan dalam diri beliau, sebab di situ beliau sama sekali tidak ada ajakan kepada para jamaahnya, kepada para warga Nahdliyin ini untuk memilih salah satu paslon tertentu. Bahkan beliau di sini sangat menunjukkan kenetralannya. Dari apa yang disampaikan akhir-akhir ini jelas beliau sangat menunjukkan kenetralannya, ya. Tapi yang menjadi masalah ini disadari atau tidak oleh beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar, bahwa walaupun beliau ini sama sekali ya tidak ada ajakan ke warga NU dan tidak ada yang dilanggar ya. Misalkan memang tidak ada yang dilanggar dalam ADART PBNU, tapi karena beliau ini sudah menjadi public figure ya, sudah menjadi ulama idola, ulama panutan di kalangan warga Nahdliyin, maka hal ini akan tetap membawa pengaruh dan dampak yang sangat besar ya, sangat besar sekali, dan bisa menarik massa yang juga begitu besar pula karena beliau ini sudah menjadi public figure. Nah, ini yang mungkin tidak begitu disadari oleh beliau Kiai Marzuki Mustamar ya. Dan inilah yang tentunya sangat tidak diinginkan oleh PBNU, karena dampaknya ini tidak sesederhana yang mungkin orang pikirkan ya. Ini tidak lagi menyangkut masalah kebebasan hak pilih saja, tapi sudah membawa ideologi dan prinsip-prinsip orang NU yang di sini sangat dipertaruhkan ya, sangat dipertaruhkan. Sebab yang kita tahu selama ini yang paling tegas, keras untuk membentengi paham-paham radikal dan khilafah adalah termasuk beliau itu sendiri, Kiai Haji Marzuki Mustamar. Nah, bagaimana nanti umat ini, warga NU ini tidak akan bingung kalau yang jadi panutannya selama ini itu ternyata malah ikut mendukung kelompok yang selama ini ditolaknya dengan tegas. Ini kan tetap nanti akan menimbulkan kebingungan di warga NU sendiri. Nah, jadi inilah yang mungkin menjadi bahan pertimbangan utama PBNU mengambil sikap yang cepat, tegas untuk segera memecat Kiai Haji Marzuki Mustamar dengan hormat ya. PBNU ini seperti ingin segera menunjukkan kepada warga Nahdliyin bahwa sosok Kiai Haji Marzuki Mustamar ini sudah tidak pantas lagi untuk dijadikan sebagai panutan, karena perilaku beliau yang saat ini menunjukkan ketidakkonsistennya ya dalam memegang prinsip-prinsip dan ideologi NU. Dan perilaku beliau ini akhir-akhir ini memang sangat bertentangan dengan semangat perjuangan para tokoh-tokoh NU sebelumnya ya, termasuk Gus Dur yang tentu nama beliau tentu tidak akan mudah dilupakan oleh warga NU, dan ini sangat mencederai ya semangat perjuangan Gus Dur yang memang kita tahu beliau adalah ikon dari NU di Nahdlatul Ulama itu sendiri ya. Berarti
ini sudah jelas kalau memang pertimbangan pemecatan Kiai Haji Marzuki Mustamar yang terkesan mendadak itu, kalau memang dilatar belakangi oleh apa yang sudah saya sebutkan tadi, yang sudah saya sampaikan tadi, tentu ini justru menjadi keputusan yang sangat tepat sekali. Karena ini menyangkut menyelamatkan prinsip-prinsip dan ideologi warga Nahdien agar tidak terkontaminasi, agar tidak tergadekan oleh kepentingan politik. Ini perlu sekali. Walaupun di sini sebenarnya Kiai Haji Marzuki Mustamar, beliau ini juga sebenarnya juga sebagai korban. Maksudnya beliau menjadi korban kecerdikan oleh permainan politik mereka yang di belakang pasangan nomor 1 ini ya. Beliau termasuk salah satu yang menjadi korban. Mereka memang sengaja mendekati Kiai Haji Mustamar ini karena beliau ini adalah salah satu kunci utama mewakili warga NU, salah satu kunci utama. Jadi walaupun Kiai Haji Marzuki Mustamar itu tidak perlu berkoar-koar, tidak mengajak warga Nahdien untuk mendukung salah satu paslon tertentu, itu sudah efektif sekali. Ini sangat efektif sekali untuk menggait suara yang banyak, suara yang bahkan sangat banyak dari warga Nahdien ini. Ini cukup efektif walaupun Kiai Haji Marzuki Mustamar ini tidak mengajak secara langsung, cukup dikunjungi, diakrabi, ini sudah membawa dampak yang begitu besar. Jadi begitu. Jadi terlepas dari presiden buruk ya, dari presiden buruk yang nanti akan dialamatkan ke tubuh NU, ini dalam masalah pertimbangan PBNU ya, ini terlepas dari risiko presiden buruk yang nanti dialamatkan ke tubuh PBNU. Tapi jikalau ini adalah sesuatu yang sangat darurat, maka mengambil sebuah keputusan sikap tegas dan cepat itu tentu lebih diutamakan. Nah, ini mungkin yang jadi pertimbangan utamanya. Jadi kelihatan keputusan di PBNU ini kelihatan sangat tergesa-gesa sekali. Keputusan ini mungkin akan terasa pahit sekali, dan ya baik dari PBNU sendiri ini tentu keputusan yang sangat pahit ya, soalnya beliau adalah termasuk aset yang dimiliki oleh NU, aset yang sangat berharga. Tapi dalam kaidah fikih kita menghindari sesuatu yang mandorotnya lebih besar itu lebih diutamakan, dan ini mungkin yang jadi pertimbangan utama oleh PBNU. Jadi kalau ada media yang menframing seakan-akan PBNU itu semena-mena mendolimi kepada Kiai Haji Marzuki Mustamar, ini saya kira itu sengaja dihembuskan, sengaja dibesar-besarkan untuk untuk menjaga elektabilitas salah satu paslon tertentu ya, biar elektabilitas malah semakin naik. Saya kira begitu. Saya kira cukup sekian pendapat dari saya mengenai pemecatan ini. Semoga ini bisa menjadikan warga Nahdien ini semakin arif dan bijaksana dalam menyikapi segala hal, dan juga ini tentu saya sangat mengharapkan ini bisa menjadi bahan evaluasi kepada para pengurus-pengurus NU, para pembesar-pembesar NU agar lebih hati-hati dalam mengambil sikap ya, dalam mengambil sikap tindakan. Walaupun itu sifatnya bersifat pribadi, walaupun itu pilihan pribadi. Karena bagaimanapun ya, walaupun itu sifatnya pribadi ya, beliau tidak mengajak orang, tidak menggerakkan orang, mengajak orang, walaupun itu pribadi, tapi panjenengan ini sudah menjadi public figure ya, sudah menjadi sorotan, sudah menjadi ulama panutan yang tentu panjenengan ini sebagai panutan yang digugu dan ditiru. Jadi ini sangat membawa dampak sekali, walaupun panjenengan ini tidak secara terang-terangan atau terbuka mengajak, tapi dengan cukup kelihatan mendukung, ini akan sangat membawa dampak besar bagi jamaah panjenengan. Dari saya mohon maaf
atas segala kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf sekali, terutama kepada Bapak Kiai Haji Marzuki Mustamar yang sangat saya hormati. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.